Apa gunanya mediasi ini? Iya, jadi apa gunanya mediasi ini kalau misalkan nggak diselesaikan di sini? Bukan tidak ingin diselesaikan, kami kan juga sebenarnya di sini kondisinya ibu sudah sering datang ke sini, sering ibaratnya tenaga ibu juga sudah habis seperti itu. Siapa bilang? Saya nggak akan habis-habis. Saya cuman kematian yang bisa menghabiskan tenaga saya. Boleh dulu ya Bu. Jadi di sini juga kami kan jalur tersebut adalah jalur yang sebenarnya bisa ditempuh oleh ibu untuk menyelesaikan. Enggak, saya nggak mau. Ini ya, ini. LPSK, sel. LPS. Mati. Kalau misalnya kalian ada itikat baik, selesai sekarang juga bisa. Tapi kalau kalian nggak ada itikat baik, berarti selesai nanti kan? Itu kalian tuh kayak gajah. Saya nggak mau tahu refund uang saya. Atau saya akan terus-terusan teriak-teriak di sini. Saya nggak peduli. Uang saya yang saya minta. Saya kembalikan ke Pak Jajang, silakan. Ini saya udah melakukan ini beberapa kali dan pihak Aksa kekeh nggak mau ngembaliin uang saya. Dan mereka ini ya pencuri. Maling semua ini, makanya saya ngamuk. Saya ngamuk karena uang saya dicuri. Udah ratusan orang, bahkan ribuan. Sama maling-maling seperti kalian. Ribuan orang udah kronologisnya sama. Saya bisa buktikan, saya bisa datangkan orangnya. Dan ini om dia juga sama. Dia 10 berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Dia saudara saya, dia Garuda. GM di PT Garuda, PT GMF, dia ruginya 50 juta di sini. Karena dia sibuk, dia GM, dia nggak ada waktu. Tahu kok ada Robi Nugraha namanya. Sekarang saya nggak mau tahu ya, saya mau uang saya dikembalikan atau saya akan terus-terusan ke sini. Saya nggak peduli, saya cuma minta uang saya. Saya ditipu di sini, ini udah terlanjur viral dan saya akan viralkan lagi kalau ini nggak, kalau uang saya nggak dikembalikan. Banyak kok media yang mau backup saya, banyak media yang mau meliput saya, banyak yang nelfon saya. Oke, begini Pak Ardi, mungkin perlu dibedakan dulu ya. Case-nya kan setiap nasabah kan berbeda. Enggak sama, case-nya banyak. Case ibu. Case-nya sama, kronologinya sama. Coba didengar dulu Pak Ardi ya. Namanya kan FA-nya kan berbeda-beda gitu kan. Dan pasti treatment juga pasti berbeda-beda. Sama. Punya media sosial nggak? Pak Fauzi Amro, anggota DPR RI Komisi 11. Bilang Aksa tuh maling. Tahu maling? Ngedukung saya. Maling tuh pencuri. Anggota DPR RI Komisi 11. Dia ngedukung saya, viralkan. Saya dukung katanya. Karena terlalu banyak laporan yang ditipu oleh Aksa Mandiri. Ada 4.200. Kan dia pakai kacamata. Coba buka korban-korban yang di TikTok yang kita print itu kronologisnya sama. 5 tahun bakal kembali 100%. Itu emang disuruh kalian sama atasannya kan? Nggak mungkin sekarang mana saya bila sendiri gitu, nggak mungkin. Nggak berani kan? Mana Eva-nya juga nggak datang. Berani kan? Saya print semua. Bisa dibuktiin. Ya, kalau untuk case Ibu Dini dan Pak Ardi, sebenarnya kita sempat juga memberikan fasilitas kan untuk bertemu dengan FA-nya. Dan si FA kan sudah memberitahu bagaimana cara dia menjelaskannya pada saat di awal. Bohong dia bilang tabungan, bohong dia. Buktinya mana? Dia punya rekaman nggak? Kalau dia jujur, CCTV-nya keluarin yang di Bank Mandiri. Kita bukti banyak, orang-orang kronologinya sama. Berarti FA jualannya kayak gitu sama semua. Saya nggak mau tahu, nggak usah bertele-tele. Keluarkan, jawab secara tertulis, kembalikan uang saya. Saya pulang. Kalau misalkan belum dikembalikan, saya nggak peduli. Saya akan ngamuk di sini setiap hari. Saya nggak peduli. Uang saya yang diambil. Oke, gini aja Bu Dini, Pak Ardi. Kita kan sebagai masyarakat Indonesia ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan. Upaya udah. Kalau untuk mau ngasih upaya apa lagi? Iya, mau ngasih upaya apa lagi? Coba saya jelaskan dulu Pak Ardi ya. Saya tahu nih sejak awal kan kita selalu coba untuk mediasi. Kita memberikan fasilitas kepada Bu Dini dan Pak Ardi, tapi kan selalu untuk nggak sampai sepakat terus kan? Ya enggak lah, kalian itu yang halang-halangi. Ada cara lain Pak Ardi yang bisa dilakukan? Gak mau. Selain dari media sosial dan sebagaimana. Media sosial saya melapor netizen daripada lapor instansi pemerintahan. Itu juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Emang nggak menyelesaikan, kalian aja nggak menyelesaikan masalah. Setidaknya kalian bangkrut. Saya hancurin semua Aksa, saya nggak peduli. Sebentar lagi juga hancur.
Coba tekan saya dulu Pak Ardi. Mau ngasih apa? Emang ngasih solusi? Enggak kan? Paling tidak kan ada upaya yang bisa ditempuh. Saya tahu itu upaya apa. Nggak ada instansi pemerintahan, nggak saya percaya. BPKN, BPSK, OJK, nggak ada yang nolong. Yang nolak itu kalian, bukan OJK. OJK tuh nggak nolak. Gini, Kalian Pak, tuh nggak punya hati. Pikiran kalian tuh kayak batu. Kayak kalian tuh kayak Saya udah nggak mau turunan tahu. dajjal. Saya Kalian nggak akan tuh. pulang sebelum uang saya di refund. Nggak usah. Kita nggak usah pulang, nginep aja di sini. Saya nggak peduli. Apa sih artinya 42 juta buat perusahaan Aksa Mandiri yang asetnya katanya 20 triliun? Apa arti 20 juta? Receh. Saya cuma nyuntut itu aja, uang saya aja. Katanya asetnya 20 triliun. Tapi kok nyolong-nyolong sih kerjaannya? Itu aset habis uang nyolong kayaknya asetnya. Emang sekarang logikanya kayak gini. Korban seperti kita tuh ada puluhan ribu orang. Dan orang yang nggak ngurusin, misalnya dari satu orang tuh 10 juta. Kali aja 1 juta, orang dikali 20 juta, emang udah berapa triliun, coba itu hitung. Itu aset kalian dari hasil nipu dan nyuri uang nasabah Mandiri. Kalian tuh udah ngejerumusin nasabah Bank Mandiri. Saya akan tetap dengan pendirian saya tetap minta uang saya di refund. Saya nggak tahu polis yang saya tanda tangani seperti apa, saya nggak mau berbicara polis, saya mau berbicara prapolis yang sebelum polis yang dikatakan oleh FA-nya, yang dijanjikan oleh FA-nya. Saya maunya itu aja. Katanya akan kembali uangnya 100%, mana buktinya? Saya di sini kerugian saya 42 juta, makanya saya ngamuk. Kalau saya rugi cuma 1 juta 2 juta mah nggak apa-apa. Dari 60 juta saya rugi 1-2 juta, ya udah nggak apa-apa. Ini ruginya 42 juta. Gila apa kalian tuh? Ini rampok namanya, penipuan ini. Ini udah masuk tindak pidana pencucian uang kan? Ya nggak tahu uangnya kemana coba. Kita nggak Ada dikasih reportnya tahu. ke kita, uangnya dipakai Uangnya apa aja? kemana? Nggak ada kan? Nggak Orang-orang dikasih juga tahu. nggak tahu kayak gitu. Nggak dikasih tahu apa namanya? Tahu pas lihat saldo, zong, hilang 70%. Saya nggak mau tahu. Kembalikan uang saya nggak mau tahu. Di mediasi ini saya mau di refund uang saya nggak mau tahu. Kalau enggak saya akan terus-terusan ngamuk di sini. Saya nggak peduli. Kalian yang maling ya, saya cuma menunggu uang saya. Hasil keringat kerja keras saya sendiri. Saya nggak pernah minta uang orang lain. Jangan diam aja dong keputusannya. Mbak jawab secara tertulis di atas materai. Oke Bu Dini. Jadi sebenarnya kita itu kalau dari segi perusahaan asuransi, kita tuh semuanya tuh fair. Kita akan mengikuti bagaimanapun hasil keputusan dari lembaga hukum yang memproses perkara ibu. Kalau misalnya ibu merasa bahwa ibu ditipu atau ibu merasa dirugikan, ya silakan lakukan upaya hukum yang ada. Kan emang dajal semua mereka tuh. Saya tahu banyak orang yang memang bawa hukum Aksa Mandiri dibanding terus sama Mandiri. Nggak ada Emang beres-beresnya. dajal semua kalian tuh. Anjis. Nggak, di sini kami memberikan Enggak, balikin uang saya. Balikin, saya teriak nih. Saya nggak peduli, biar semua orang tahu. Ngapain pakai masker? Tahu. Saya. Hanya balikin uang saya, kalian yang maling. Jadi kembali, mohon maaf. Saya juga kan medisnya jalanannya seperti apa, ini hanya terakhirnya aja. Kembali lagi, kalau saya berbicara adalah kondusivitas, baik secara institusi, masyarakat, lingkungan, termasuk mall sini aman kepada semua. Terus yang kedua, kembali lagi ke awal yang pernah disampaikan bahwa ujung-ujungnya adalah harapan ini adalah harapan bentuk materi kembali, itu pertama. Terus yang kedua, pernah dibahas sebelumnya juga bahwa pasti Aksa Mandiri ada aturan yang harus ditempuh. Mungkin dari pihak itu juga mungkin manajemen harus begitu. Tapi kalau saya secara pribadi mohon maaf sekali, yang namanya barangkali punten bisa, barangkali ada kebijakan, kalau saya ya punten, barangkali ada kebijakan, mencontohkan begini, di
kepolisian misalnya ada dinas yang bagus sekali dinasnya, ada yang biasa-biasa, ada yang memerlukan luar biasa penanganan. Penanganan di sini bisa melebihi orang yang rajin, bisa melebihi poin kedua, yang ketiga bisa melihat sikon dan kondisi. Apapun bisa. Jadi ini semua juga saya mengerti dari pihak ini manajemen juga harus membuat upaya dan sebagainya. Dari pihak ini juga barangkali kalian pembicaraan juga tidak mau. Barangkali ini mas saya hanya berbicara kebijakan dan berbicara kemanusiaan. Semua saya mengerti di sini juga sama-sama bekerja, kita pelaksanaan dari Aksa Mandiri ini juga sementara yang dulunya kerjasama yang baik lah, ada memberikan kepercayaan. Nah di sini tinggal ini mah hati ke hati kalau bicara pribadi. Ya hati ke hati dari pihak ini dari hati yang dalam, dari pihak ini hati yang dalam, duduk bersama. Kalau pendapat saya, kalau hal yang tadi situasi tidak kondusif ya tetap ini berharap begini dari pihak Bapak juga aturannya begini, karena Bapak juga hanya melaksanakan perintah, melaksanakan aturan yang ada. Nah kalau saya mau barangkali saya ini pribadi barangkali ada kebijakan diambil jalur tengah, harapannya bisa kondusivitas bersama. Karena apapun kalau ini berkelanjutan ya mungkin kami juga dengan keterbatasan keinginan saya, keterbatasan Robin Musyaikin ini karena ada aturannya termasuk menyelesaikan di lingkungan setempat. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan di lingkungan setempat, itu akan berjenjang. Harapan saya secara pribadi, bereskanlah di sini, tidak tidak berpar-par ke sana. Ini juga barangkali disampaikan kembali, kita kaji ulang alur jalur tengah. Ini harapan saya ya, yang harapan memang enggak. Kalau memangnya tidak dai aturan gini maka ini aturan gini maka kalau saya mah hanya ngambil jalan tengah, kira-kira ya bisa jadi kembalikan. Saya juga tidak punya kewenangan memutuskan, tidak kewenangan ini istilahnya pending. Saya juga hanya sama ngambil jalur tengah, yang penting kondusif umahan sarana, itulah kondusif. Apapun dan ya barangkali kesinggung kesini juga ini panjang deh, tapi banyak jalur tengah lah untuk kali itu tapi harapan abdi barangkali ada kebijakan dari pihak dari sini, dari Pak Ardi keluarga, kebijakan dari pihak sini ya udah apapun dan Terima kasih Pak Jajan. Jadi begini, kalau untuk upaya hukum yang akan saya informasikan, saya tetap gak mau jalur pengadilan, saya mau selesaikan. Lihat tuh komen-komen gitu, lihat, bisa lihat gak? saya mau ngasih tahu begini, mungkin bisa didengarkan. Gak usah ngomong pengadilan, saya gak peduli, saya cuma nuntut uang saya kembali, uang saya sendiri, gak usah ngomong pengadilan. Balikin duit saya, kalian nyuri duit saya nggak usah ke pengadilan, langsung auto debit dari rekening saya. Saya nggak takut sama maling-maling seperti kalian, saya nggak takut. Tenaga saya nggak akan pernah habis. Saya tiap hari kesini, setiap hari maling-malingin, nggak peduli saya. Saya akan edukasi ke masyarakat bahwa Bank Mandiri maling, bukan cuma Aksa aja, ada kok korban prioritas banyak. Ya udah, jawab secara tertulis sekarang juga. Refund uang saya. Gak usah buang-buang waktu. Refund uang saya. Bener-bener maling ya, maling sejati. Dajjal semua kalian ini. Saya cuma minta uang saya. Ini udah viral. Saya akan viralkan kalian semua ya. Muka-muka maling semua. Walaupun di masker banyak kok yang tahu, banyak yang kenal. Yang kemarin yang masker juga ada kok yang ngasih data-datanya ke saya, rumahnya di mana. Saya tahu.
Gak usah buang-buang waktu. Cepat keluarkan surat refund sekarang juga. Gak usah diem aja. Ayo aja. Sekarang saya nggak mau. Saya nggak mau cuma ngomong-ngomong doang. Saya nggak butuh bacot-bacot kalian semua. Saya cuma mau uang saya. Oke, saya sudah nggak bisa menginformasikan. Kayak gitu mereka kayak gitu jalannya langsung ngelapor kayak gitu mereka. Kalau memang saya di sini melanggar hukum, silakan bapak borgol saya. Jangan kesannya mereka dilindungi sama hukum. Nggak ada mereka Saya dilindungi. aja nih nggak pernah ngadu ke Pak Polisi. Pak lihat nih, ini maling. Coba ini maling ke polisi. Dini, kita kan memberikan jalan, Bu. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Saya minta uang saya. Saya nggak butuh bacot. Kamu ya. Sekarang juga mana surat refund? Saya pulang. Nggak ada pengadilan. Nggak ada. Tadi Bapak polisi udah bilang kan, Pak Jajang udah bilang, diharapkan selesai di sini. Temukan jalan tengahnya. Saya nggak minta sekarang kok. Jawab secara tertulis aja. Jawab secara tertulis. Mau membayar kapan? Itu aja. Saya nggak minta sekarang juga. Saya minta surat tertulis. Itu aja yang saya minta. Saya nggak minta sekarang juga. Saya nggak mau tahu. Banyak pelanggaran yang kalian lakukan. Paling begini ya. Satu, kalau masalah ini, harapan saya ya, kalau pemecahan masalah ini tidak bisa diselesaikan, nonton yang mana itu mah misalnya kalau memangnya dari sini ada kebijakan bagaimana juga, kalau memangnya tidak, Ya udah teriak-teriak lagi kita di sini. ya, itu mah terlampung ya. Kalau memangnya bisa diselesaikan, itu diharapkan semuanya. Kalau bisa tidak diselesaikan, ya kami juga ada keterbatasan penyelesaian ini kalau secara pribadi. Mungkin secara institusi yang berenang itu mah terlampung dari kepada kedua belah pihak, dari pihak Bapak maupun dari pihak PT ya, mau prosedur mana yang ditempuh, karena kalau saya hanya keterbatasan kalau memangnya bisa diselesaikan di sini, kenapa tidak? Tapi kalau memangnya tidak diselesaikan, bisa ada keterbatasan keilmuan, keterbatasan kemusyawarahan. Jadi sampai saat ini saya juga bingung sendiri ini mau bagaimana nih ceritanya, alur ceritanya gitu. Kalau dari pihak kami hanya begini, mohon maaf Pak Adi. Kalau pihak kami adalah yang merugikan, yang merugikan itu, yang dirugikan bisa dilaporkan, bisa melaporkan. Kalau kewenangan kami di Polsek kerugian seperti apa ini, tapi itu harapan saya tidak ke sana. Harapan saya tidak tidak berjenjang ke laporan polisi, karena suatu perkara bisa diproses, bisa diberita acara pemeriksaan, adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Nah itu secara resminya. Tapi sekarang kalau misalnya pertemuan kedua ini, kalau ada pertemuan ketiga selesai, ya mohon maaf ya itu yang diharapkan. Kalau tidak mah mungkin saya juga akan angkat tangan, kita lapor aja lah dari pihak Monmaro, dari pihak Bapak, baik dari Teteh. Mungkin saya akan melepas secara keamanan ketertiban masyarakatnya. Nanti ada yang menindaklanjutnya adalah bagian reserse. Ini di mana nih titik kelemahan kalau kita jadi musyawarah. Kalau kami sifatnya preventif, bisa selesai ya sudahlah. Masalahnya apa? Masalahnya kan yang tadi, tapi ini yang tempuh memerlukan juga waktu. Ya dia beneran saya angkat tangan. Nah, tapi kalau sudah melalui prosedur, sudah laporan Sudah lapor tapi macet Pak. Laporan polisi nanti akan dilihat unsur-unsurnya memenuhi syarat atau tidak. Siapa saja pelapornya, siapa saja yang diperiksanya, akan memerlukan waktu. Termasuk mungkin alur cerita dari awal kita dengan pihak nyimpan uang tersebut, ini nanti akan panjang lebar.
Itu kan kita juga pemeriksaan itu kalau sudah memenuhi syarat itu maksimal itu 60 hari. 20 hari pertama, 20 hari kedua. Nah, maksud saya kalau bisa diselesaikan misalnya di sini itu mungkin harapan kita bersama gitu. Karena kita ada aturan kepolisian, ada pengadilan yang menentukan ada di pengadilan misalnya. Ya saya juga mungkin dengan keterbatasan saja saya juga posisi dilema posisi harus bagaimana. Itu itu yang paling Enggak. Berarti nggak ke LAPS. intinya Nggak usah bohong. di posisi saya mau maju juga bingung, mau mundur juga posisinya begini. Harapan saya barangkali apapun pertemuan kedua ini bisa dilanjutkan kembali karena mungkin ini juga menjalankan tugas, ini juga dengan ada besar harapan kalau bisa sebelum ke tindak lanjut. Kalau saya ada pertemuan ketiga, saya kalau tidak selesai, saya angkat tangan secara problem solving. Gitu. Kita laporkan saja, laporan sesuai apa yang dirugikan atau bagaimana. Tapi kalau ada kalau ada pertemuan ketiga dengan jangan dilama-lama waktunya, silakanlah bisa diselesaikan. Saya kalau saya mah pribadi mengalami jalur tengah gitulah, bijaksana semuanya. Jadi bukan kesini aja, kesini juga bijaksana semuanya. Kalau bijaksana itu tinggal dijabarkan masing-masing. Beda kayak kita memberikan anak yang usia kuliah dengan usia SD. Bijaksana itu bukan berarti harus sama nilainya. Karena yang mahasiswa itu lebih besar nilai uangnya, keperluannya, yang sekolah kecil lebih kecil. Nah di sini harapan saya bisa diselesaikan tidak ketika yalah lapor ke polsek, diperiksa ini, diperiksa semua, itu memerlukan memerlukan tenaga pikiran, kaji ulang, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelapor, pemeriksaan yang diberikan, terus barang buktinya apa saja dan sebagainya. Karena ini akan terjadi timpang tindih laporan. Ini ada medsos juga, terus yang lain juga merasa akhirnya saling. Karena punya mohon maaf ya, wajar punya ego. Ini juga wajar punya ego, sama-sama bekerja. Harapan saya kesampingkan nilai keegoannya, kesampingkan secara pekerjaannya. Harapan saya kita ambil jalur tengah, pertemuan ketiga bisa diselesaikan di sini. Sudah. Karena yang namanya laporan polisi itu tidak bisa dicabut kalau sudah dilaporkan. Apalagi sudah sifatnya pengaduan dan sebagainya. Saya udah lapor LAPS Pak, cuman macet. Saya nggak ngerti kenapa saya nggak ditanggapi sama LAPS. Karena kalau laporan Ibu Nur Baiti, kalau yang laporan begini adalah laporannya adalah apapun kan bisa itu ke polsek, saya akan dampingi. Karena di sana nanti memenuhi unsur atau tidak. Nah, kalau memenuhi unsur yang dikatakan tadi ada kerugian, ada merasa tertipu, dan nanti kelihatan setelah ada kronologis, setelah ada pemeriksaan. Ibu Nur Baiti juga nggak nempuh jalur LAPS. Saya juga tahu kalian tuh penipu semua. Ya, apakah bagaimana ini ini berharap secara pribadi. Udah Kalau banyak yang udah refund. Bisa diselesaikan di sini, itu pribadi saya ada kepuasan. Kalau memangnya tidak bisa diselesaikan, misalnya dalam pertemuan berikutnya, satu-satunya jalan hanya prosedur, mohon maaf, lapornya hanya satu ke polsek. Bapak maaf sebelumnya, saya nggak mau lapor ke polsek. Saya lebih baik keluar di sosial media dan saya akan ngamuk di sini. Seperti biasa, seperti kemarin saya ngamuk di sini. Bapak ya denger ya, mulut orang Aksa Mandiri itu sangat jahat. Kemarin depan Bapak bilang, gara-gara apa saya keluar di sini saya ngonten katanya banyak job dari mana Bapak? Lihat sendiri di sosial media. Saya jarang endorse, saya jarang terima endorse. Kalaupun ada endorse itu pun UMKM dan saya nggak pernah dibayar. Saya selalu ya udah gratis aja, selalu kayak gitu. Kalaupun memang kemarin saya ada di Pemilih 100 itu syutingnya udah lama. Itu mereka tuh bener-bener jahat banget. Terus sebelum kejadian di sini suami saya emang udah banyak job dari dulu kan, di TV emang udah lama dari dulu gitu. Sebelum di sini kok jahat banget gitu mulutnya. Nah, paling intinya gitu bahwa dari pembicaraan itu hari bahwa dia tidak akan
pelaksanaannya. Ya itu mah menanggapi dari pihak Bapak mau bagaimana begitu. Kalau toh ini juga benar, kalau dari pihak Bapak juga akan lapor, ini akan muncul permasalahannya, ini akan muncul. Jadi nanti akan begini terus. Saya mengambil tengah, dipikirkan lagi semuanya, segalanya selamanya pikirkan dengan baik-baik. Selamanya untuk masa depan ini, untuk masa depan dari sini juga. Kalau bisa barangkali ada pertemuan ketiga, setelah pertemuan tiga kalau tidak diselesaikan, saya angkat. Sampai kiamat saya nggak akan lapor, saya akan lapor netizen. Selangkung itu kebijaksanaan ada di Bapak, kebijaksanaan ada di Teteh. Tapi malah misalnya pertemuan ketiga tidak ada penyelesaian, ya pokoknya abdi oke upami tema ayo musyawarah abdi akan punten ya. Saya kemampuan saya terbatas. Itu Bapak terlaku. Itu silakan Bapak hasil pertemuan ini dibicarakan kembali. Pertemuan jangan dilama-lama, nanti Teteh kesini juga ramai lagi, kesusunan lagi. Pasti kalau nggak refund mah saya akan ngamuk lagi. Mangga eta mah cenah Pajajang. Pasti Pajajang saya sudah akan tidak diajak badami deui abdi mah teu serius. Teu serius tidak ada. Paling ini nantinya ujung-ujungnya jadi saksi abdi mah. Jadi saksi betul telah mempertemukan sudah kedua mangga eta mah. Karena posisi abdi posisinya bingung, Pak terus terang aja. Bingung. Kalau sudah tidak bisa diperusahaan tingkat RW diperpanjang. Sesuai dengan program polisi RW sekarang. Setiap polisi ada satu RW sekarang. Sudah dikukuhkan besok hari Kamis. Jadi itu segala ya sesuatu tuh. kalau tidak selesai kejenjang yang lebih paling Itu ya tuh Pak, udah jelas-jelas saya bukti pelanggaran yang dilakukan sama Aksa Mandiri. Mereka tuh aja nggak mau ngembaliin uang saya. Udah jelas-jelas melanggar pasal berapa tuh yang OJK itu. Tuh, ada tuh, baca makanya. Oke, makasih Pak Jajang atas infonya. Kami sih memahami Pak Jajang. Saya nggak akan pulang loh. Nggak peduli Tapi saya. juga bahwa mengenai proses pidana kan pasti akan panjang ceritanya. Cuma kami juga di sini namanya instansi perusahaan juga kan pasti ada prosedur. Nah selain dari pidana sebenarnya Pak Jajang kita tuh difasilitasi oleh LPS Pak Jajang. Udah, nggak usah ngomong LPS. Ya, mungkin Ibu Dini bisa perhatikan juga. Jadi ada dua langkah Pak Jajang, melalui mediasi maupun melalui arbitrase. Ketika mungkin mediasi ini nggak bisa capai, mungkin saat bertemu atau mungkin saat ditemukan kedua pihak, itu bisa melakukan upaya arbitrase. Dan arbitrase ini dia tuh sifatnya final dan mengikat Pak Jajang. Yang artinya bahwa semua perusahaan asuransi ini pasti akan mematuhi hasil putusan tersebut. Mungkin itu adalah salah satu solusi. Gak ada. Nurbaiti nggak tempuh jalur LPS, gak usah bohong. Kalian yang masukin datanya, gak usah bohong. Ya ini sebagai tambahan aja. Masa anak SMP? Anak SD aja tahu 5 tambah 5 10. Coba. Gak usah ketawa. Pertimbangan. Lucu! Ini mungkin Balikin duit saya sekarang juga. saya ini mencoba untuk menjelaskan ke Pak Jajang dengan ibu sekalian gitu kan. Kalau memang bahwa Gak usah banyak bacot lah. Gak butuh bacot kamu. Saya butuh uang saya. Maling. dan semua Maling. Gak usah banyak bacot. Gak usah bacot anjing. itu dia yang bisa dilakukan Pak Jajang. Kalau dari saran dari saya Pak ya. Gak usah bacot anjing.